Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang part of speech. Apakah part of speech itu? Mari kita lihat. Jika dilihat dari segi bahasanya, arti dari part of speech adalah kelas kata. Jadi, dalam bahasa Inggris ada sebuah kelas-kelas tertentu di mana kata-kata tertentu memiliki kelas-kelasnya masing-masing. Kemudian, secara lebih luas, part of speech diartikan sebagai pengklasifikasian kata-kata untuk menunjukkan tugas dan fungsi dari setiap kata dalam setiap kalimat. Nah, itu sekilas pengertian tentang part of speech. Namun, secara sederhana supaya bisa difahami lebih sederhana, maka part of speech itu adalah kelas kata. Artinya dalam kata-kata dalam vocab bahasa Inggris ada kelas-kelas tertentu. Nah, untuk kelas-kelasnya nanti akan kita bahas pada halaman selanjutnya. Oke, next. Macam-macam part of speech. Part of speech dalam bahasa Inggris ada dua macam, yaitu pertama ada yang disebut dengan kategori atau disebut dengan lexical meaning. Kemudian yang kedua disebut function atau structural meaning. Kategori. Kategori atau disebut juga dengan lexical meaning adalah tinjauan kelas kata berdasarkan kamus. Kita ketahui bahwa bahasa Inggris memiliki sebuah kamus yang sangat terkenal. Mungkin teman-teman juga sudah tahu namanya kamus Oxford. Itu merupakan salah satu kamus andalan ketika kita mempelajari bahasa Inggris. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan function atau structural meaning. Structural meaning adalah tinjauan kelas kata berdasarkan posisi dalam suatu susunan. Jadi posisi dalam susunan kalimat bahasa Inggris itu dia posisinya sebagai apa. Nah, itulah yang disebut dengan structural meaning. Kategori atau lexical meaning. Kelas kata yang berdasarkan kamus terbagi dalam 8 bagian. Pertama, noun atau kata benda. Contoh, house, life, child, book, garden, teacher, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada pronoun atau disebut juga dengan kata ganti. Kemudian yang ketiga ada verb atau disebut juga dengan kata kerja. Contohnya banyak, take, send, water, study, sleep, dan lain-lain. Yang keempat ada adjektif atau kata sifat. Contoh many, much, handsome, dan lain-lain. Masih kategori lexical meaning. Yang kelima ada adverb atau disebut juga dengan kata keterangan. Contohnya yesterday, in, there, dan lain-lain. Kemudian nomor 6 ada conjunction atau disebut juga dengan kata sambung. Kemudian yang ketujuh ada preposition atau disebut juga dengan kata depan. Kemudian yang kedelapan ada interjection atau disebut juga dengan kata seru. Contohnya untuk lebih jelas contohnya bisa teman-teman lihat sendiri pada video ini. Kemudian function atau disebut juga dengan structural meaning. Tinjauan part of speech berdasarkan fungsinya ada 4 macam, yaitu pertama nominal function, yaitu kelas kata yang berposisi sebagai kata benda, atau lebih jelasnya kata tersebut termasuk kata benda. Kemudian yang kedua ada verbal function, yaitu kelas kata yang berposisi sebagai kata kerja atau verb. Kemudian yang ketiga ada adjectival function, yaitu kelas kata yang berposisi sebagai kata sifat atau adjektif. Kemudian yang keempat ada adverbial function, yaitu kelas kata yang berposisi sebagai kata keterangan atau adverb. Nah, ini kelas kata berdasarkan fungsinya. Nah, itu saja teman-teman yang dibahas pada kali ini.
Selamat belajar, semoga pemahaman teman-teman tentang bahasa Inggris semakin bertambah. Sekian saja dari saya, terima kasih. Dan video ini disponsori oleh adinawas.com untuk teman-teman yang ingin belajar tentang bahasa Inggris dengan bacaan atau dengan teks tulisan. Silakan teman-teman kunjungi adinawas.com. Sekian, terima kasih.